terus menerus, tapi dia ajak. Disiplin kan itu, disiplin bangun pagi, disiplin tadarus, disiplin memelihara waktu sholat, disiplin berinfak, disiplin apalagi disiplin bertutur kata baik. Kan susah Pak, disiplin bertutur kata baik ini. Kita kadang-kadang sering keceplosan juga, sering kebablasan juga, sering terpicu dan terpacu oleh lawan bicara juga. Pilih diksi dan kata-kata yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratil mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang senantiasa Allah muliakan, Allah rahmati. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Pagi hari ini Allah kembalikan roh kita setelah kita dimatikan sementara olehnya. Malam tadi kita dimatikan sementara dan kemudian atas izinnya kita dihidupkan kembali. Karena yang mematikan dan menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi kalau kita enggak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak berangkat jamaah subuh ke masjid. Jadi Allah izinkan kita, ini luar biasa, nikmat yang tiada terhingga. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita, kesadaran kepada kita untuk bersujud, menghambakan diri kepadanya di tengah-tengah di mana banyak orang yang sampai pagi ini masih menikmati kamar sejuknya, masih menikmati tempat tidurnya yang nyaman, masih menikmati wanginya kamar, ya, dan masih terlelap dalam tidurnya. Tidak Allah bangunkan atau dibangunkan tapi nggak mau bangun juga. Dan pada akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan kita termasuk yang sangat beruntung karena Allah kembalikan roh kita dan kita menjadi orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mujahid hakiki, seorang pejuang sejati yang telah mengikhlaskan seluruh jiwa dan raganya untuk menegakkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam halangan, rintangan hidup, bahkan jiwa dan raganya terancam, tapi pantang mundur untuk terus menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini belum seberapa kan Pak ya? Belum seberapa. Baru bagian-bagian kecil dari kehidupan kita ini yang kita alami. Dan kadang-kadang kita sudah mudah dan gampang mengeluh. Kita maunya hidup enak saja, maunya sehat saja, maunya bergelimang dengan harta saja, maunya gagah saja, maunya begitu. Tetapi tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aku ciptakan waktu memang tak terbatas, tapi waktu hidupmu di dunia ini sangatlah terbatas. Waktu sehatmu sangatlah terbatas. Waktu mudamu sangatlah terbatas, waktu gagahmu sangatlah terbatas, waktu suksesmu sangatlah terbatas, waktu cintamu sangatlah terbatas. Secinta apapun kita terhadap istri kita, kalau Allah panggil kita ya harus kita tinggalkan. Secinta apapun ibu terhadap suami dan anak-anak yang sangat menggembirakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau Allah sudah panggil, mau tidak mau harus ditinggalkan. Karena cinta itu memang pasti ada batasnya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanatkan pagi ini untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan agama terkait dengan ya utamanya ba'da kita merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya ingin menyampaikan pertama adalah catatan penting. Catatan penting. Ada catatan yang enggak penting, ada catatan yang penting. Catatan terpenting kita adalah bahwa kita sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke bulan Syawal, utamanya 1 Syawal. Dan kita sudah diantarkan Allah Subhanahu wa taala ke gerbang atau akhir bulan suci Ramadan beberapa waktu yang lalu, dan kita dihantarkan ke pintu gerbang 1 Syawal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bergembira dan sangat berbahagia karena janji Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang berpuasa Ramadan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah atau diampuni segala macam dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Itu artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kita termasuk orang-orang yang terpilih dan beruntung karena kita sudah dikembalikan kesucian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dikembalikannya, itu Allah yang tahu. Seberapa besar dikembalikannya itu Allah yang tahu. Apakah 80%? Apakah 70%? Apakah 50%? Apakah hanya 25%? Apakah hanya bonus saja, bergembira, berbahagia bulan suci Ramadan karena suasana bulan suci Ramadan memang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bonus saja bergembira dengan bulan suci Ramadan. Itu Allah yang tahu. Yang pasti bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kita ini beda-beda nih, jamaah, kita beda-beda. Pasti beda-beda. Karena tingkat puasa kita juga beda-beda. Tingkat amalia Ramadan kita juga beda-beda. Maka pengembalian kesucian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita itu juga berbeda-beda. Pasti akan diberikan itu. Makanya di Indonesia ini sebenarnya ada satu tradisi ucapan yang diungkapkan itu minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala pada kesucian kita dan faizin, menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang punya predikat juara. Ini faizin. Sekalipun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dicatat betul Bapak Ibu ya. Kita belum termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian yang sebenarnya. Makanya ada ulama-ulama yang berkeberatan tuh dengan minal aidin wal faizin. Karena juga memang tidak bersumber dari sumber-sumber yang valid, yang mu'tabar, kata minal aidin wal faizin. Kabarnya kata banyak ulama hanya di Indonesia itu minal aidin wal faizin. Karena kita belum termasuk orang-orang yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kesucian kita, kesucian yang sebenar-benarnya. Sudah belum Pak. Sudah belum Bu. Karena kesucian yang sebenarnya itu adalah kesucian ketika baru seorang bayi dilahirkan dari rahim seorang ibunya. Tuh,
kesucian yang sebenarnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Kita yang sudah menjalani hidup ini beberapa fase, ya, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase setengah tua, fase manula. Ya, tentu saja belum kembali kepada kesucian dalam arti yang sebenar-benarnya. Hampir gak mungkin. Karena semua hal yang kita lakukan di alam dunia yang fana ini pasti kita bersentuhan dengan berbagai macam noda dan dosa. Itu tidak seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu sudah pasti, Bu. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang sudah menjadi pemenang dan juara? Faizin, kalau kata Pak Quraisy siap itu belum. Dari mana kita menyatakan diri kita sudah menang dan menjadi juara? Kata beliau, karena kita belum selesai. Kita belum tuntas menghadapi lawan yang luar biasa, lawan yang tak terlihat, lawan yang bukan berbentuk fisik, tetapi lawan yang tidak terlihat, lawan yang tidak berbentuk fisik. Apa itu hawa nafsu? Dan itu akan terus kita hadapi. Kita belum menang. Kita belum menjadi juara. Kita masih terus akan menghadapi itu. Sampai kapan kita menghadapi itu? Ya, sampai kita akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Kapan kita menjadi pemenang? Pada saat Allah katakan, Anda wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita menjadi juara. Faizin. Sekarang belum. Masih terus berproses. Malah habis Ramadan sudah berat lagi yang kita hadapi. Berat lagi kan, Pak? Berat lagi kan, Bu? Syawal, setelah Syawal nanti terus kita menghadapinya. Itu nggak pernah selesai. Dan kita belum menjadi juara, kita belum menjadi pemenang, tapi kita berusaha untuk menjadi juara dan menjadi seorang pemenang. Makanya jangan pernah berhenti kita untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang tergolong insya Allah akan menjadi juara dan menjadi orang yang menang. Pialanya nanti, ya, pialanya predikat itu. Predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin mengingatkan. Apa yang ingin saya ingatkan? Surat An-Nahl, surat ayat ke-92. Nanti Bapak Ibu buka, kalau ada Quran digitalnya dibuka, atau nanti di rumah dibuka. An-Nahl 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Wa la takunu, kata Allah, jangan kalian menjadi seperti kallati naqadat ghazlaha, seperti seorang wanita yang kembali mengoyak-ngoyak, memporak-porandakan, ya, merusak kembali benang yang sudah dipintal. Sudah berbentuk, benangnya sudah berbentuk, dipintal, kemudian sudah sangat indah, sudah rapi, sudah keren, tapi dirusak lagi, tapi dikoyakkan kembali, diacak-acak lagi. Padahal sudah dirapikan itu, benangnya dirapikan betul, kemudian dipintal bagus, terbentuk menjadi sebuah bentuk yang sangat indah, bahkan mungkin ada warnanya, sangat indah. Tapi kemudian dirusak lagi, dikoyak lagi, diacak-acak lagi, padahal sudah rapi itu. Bapak buka
Surat An-Nahl ayat ke-92. Apa maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini sindiran, sebenarnya satire. Bagi saya ini sindiran besar, ini satire yang luar biasa. Kita ini sudah mencoba menyusun itu baik kita di bulan suci Ramadan. Sudah kita rapikan betul gitu. Pikiran kita sudah rapikan, perilaku kita sudah rapikan, lisan kita sudah rapikan, sikap kita sudah kita rapikan. Berbagai macam semua apa yang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita rapikan sudah. Tapi jangan kemudian naqadat ghazlah, jangan sampai itu dirusak lagi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah rapi, yang sudah bagus, yang sudah indah, yang sudah keren di bulan suci Ramadan itu jangan diacak-acak lagi, Pak. Jangan diacak-acak lagi, Bu. Itu sudah indah betul. Bapak sering ke masjid setiap waktu, salat jamaah di bulan puasa Ramadan. Indah banget. Sudah indah itu. Bapak Ibu rajin tadarus di bulan suci Ramadan, bahkan punya waktu, bahkan dikasih batas, bahkan sampai hatam, punya kegiatan itu rutin. Itu sudah indah, sudah bagus. Sudah indah, sudah bagus. Tata kerama, lisan, ya. Milih kata-kata diksi, berbicara dengan orang lain hanya dengan bahasa-bahasa yang baik supaya tidak membuat orang lain menjadi tersinggung. Itu sudah bagus. Sudah indah banget, Pak. Sudah indah. Melakukan kegiatan-kegiatan semua dengan amanah, dengan baik. Di kantor demikian. Salam bertebaran, pikiran bersih, hati damai. Itu sudah baik. Yang sudah baik, yang sudah bagus, yang sudah keren kayak gitu tuh jangan dirusak lagi, itu maksudnya. Sindiran Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jangan dirusak lagi, Bu. Jangan dirusak lagi. Kalau dirusak lagi nanti kita memperbaikinya lagi kapan? Setahun ke depan lagi. Apa setahun ke depan lagi bakal bertemu lagi dengan waktunya? Belum tentu, repot. Jangan dirusak lagi. Wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankasa. Mestinya bagaimana? Mestinya bagaimana? Mestinya Ibu lihat surat Al-A'la, surat ke-87 kalau nggak salah itu. Ayat keberapa itu? Ayat ke-14 15 kalau tidak salah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang sudah membersihkan diri, mensucikan diri itu beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang kemudian setelah dia bersihkan, setelah dia sucikan, dassaha, dikotorinya kembali. Dinodainya kembali. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mestinya bagaimana? Mestinya adalah qad aflaha man tazakka, sudah bersih, wa dzakara isma rabbih fasalla, terus wa dzakara isma rabbih fasalla, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya punya satu pantun begini, Bapak Ibu. Wujud Allah tiada berakhir, tiada berawal. Wujud Allah tiada berawal, pasti juga tiada berakhir. Bolehlah kita ditinggalkan tanggal 1 Syawal, tapi tetap senantiasa terus berzikir. Wujud Allah tiada berawal, pasti juga tiada berakhir. Walaupun kita sudah ditinggalkan tanggal 1 Syawal, tapi tetap terus senantiasa berzikir. Puasa Ramadan ibarat perisai
lawan nafsu janganlah takut. Sekalipun Ramadan sudahlah usai, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap terus berlanjut. Jangan kita seperti orang yang menenun tadi. Ya, tapi kita harus menjadi orang yang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Di dalam surat Asy-Syams surat ke-91 juga Allah lagi singgung tadi yang sudah saya katakan, bahasanya mirip. Cuma ini menyangkut terkait dengan kerugian tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang sudah bersih dirinya, suci dirinya, tapi kemudian qad khaba man dassaha, menjadi rugi lagi. Jadi nggak pernah beruntung, nggak pernah untung, nggak ada profitnya. Impas. Kalau impas, kalau nggak impas, nambah lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya ini tidak terjadi, saya ingin mengajak begini caranya. Begini caranya. Satu, lanjutkan puasa kita yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jangan berhenti. Lanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya? Apa kita nunggu diwajibkan? Ada puasa-puasa yang diwajibkan? Jangan. Karena Allah sediakan. Setelah Ramadan ada puasa Syawal. Kita sekarang tanggal 24 ya Pak. 24 Syawal kalau tidak salah. Masih tersisa sekitar 6 hari pas. Tapi udah pada sahur nih. Pada buka. Kalau yang belum ya. Ngepres nih Pak. Ngepres nih. Tinggal 6 hari lagi. Ya, ya nggak apa-apa Bapak makan aja, minum aja, jangan kaget. Ya, kan kaget artinya ya lupa saya, ya kan? Udah imsak. Oke, lanjutkan dengan puasa Syawal. Ya, apa cukup puasa Syawal saja? Nah, setelah Syawal kan selesai, nggak ada lagi. Maka lanjutkan dengan puasa yang lain, puasa Senin Kamis. Senin Kamis masih ada nggak? Yang lain masih ada. Puasa Ayyamul Bid, puasa mutih namanya, hari putih. Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan di pertengahan. 13, 14, 15. Ukurannya bulan Hijriah, bulan Syawal, bulan apa? 13, 14, 15. Kalau Senin Kamis 8 hari plus 3 hari, 11 hari Pak. 11 hari setiap bulan, masih ada 19 hari. Masih banyakan gak puasanya tuh daripada puasanya. Ini kenapa ini Allah sunnahkan dan Rasulullah menegaskan itu, menganjurkan betul itu. Karena supaya apa yang sudah kita peroleh, kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu ajak Pak. Ajak itu artinya dia stabil, tetap ada. Nggak ngeblank. 1 bulan puasa blank, kosong, ketemu lagi Ramadan, kaget lagi, tutup lagi. Ya. Itulah mengapa puasa-puasa sunnah itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihatnya ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat nilai dan pesan moral ibadah puasa Ramadan itu ajak ada pada diri kita. Jangan sampai dia pupus, sampai dia hilang. Jangan sampai dia drop. Jangan sampai, atau mungkin juga dia terseok-seok, baru 1 bulan sudah mulai terseok-seok. Supaya dia ajak, dia tetap. Bapak Ibu bayangkan,
Pada saat kita puasa Ramadan itu suasana spiritual kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak merasa dekat. Buktinya apa? Buktinya kita merasa terus diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya. Di mana saja? Di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di kamar, di dapur, lagi masak. Kita pun tetap merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa suasana spiritualitas bulan suci Ramadan itu suasana puncak, Pak. Gak ada orang yang tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak melakukan apa-apa yang bisa membatalkan puasa itu. Dia sangat jaga itu. Nah, kalau ini terus dilanjutkan nih, suasana itu terus dilanjutkan, suasana spiritualitas itu terus dilanjutkan dengan ibadah-ibadah puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan, itu pasti akan ajak, Pak. Suasananya akan tenang, akan nyaman, akan terus ada. Ya karena kita puasa. 1 minggu, Senin, Kamis, kita menjaga spiritualitas kita itu. Kita pelihara. Jangan sampai baterainya turun. Kalau baterainya turun, ngecasnya lagi lama. Baterainya dijaga. Baterainya dijaga. Dicas terus dia. Kendor sedikit dicas. Jangan sudah merah, sudah hilang, ngecas lagi tahun depan. Tahun depan bakal ketemu atau tidak ketemu kita nggak tahu juga. Wa qad khaba man dasa, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dasa. Nah, ini penting jamaah, ya. Saya berharap kita usahakan semaksimal mungkin, semampu mungkin lah 11 hari setiap bulan. Nggak mampu ya, usahakan saja beberapa hari. Jaga itu supaya suasana spiritualitas kita nih, keimanan kita, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala terus terpelihara dan terjaga. Jadi nggak ngedrop, Pak. Yang bikin kita ngedrop ini kan kita memang hilang, setelah itu hilang. Begitu hilang, maka kita nggak merasa nih. Banyak orang-orang yang nggak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak puasa. Coba kalau orang yang puasa pasti merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja, sendiri, rame, di tempat sepi, tempat rame, mana saja pasti akan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jaga suasana. Di rumah, di kantor, di mana saja, pasti suasana spiritualitas kita akan tetap stabil. Yang bikin kita nggak stabil adalah ketika terjadi suasana yang berbeda. Suasana berbeda itu puasa Ramadan luar biasa. Ya, spiritualitasnya sangat tinggi. Ini ibaratnya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu suasana spiritualitas kan sangat tinggi kalau di tanah suci. Gak mau ketinggalan waktu tuh. Malah kalau perlu nungguin waktu di masjid. Zuhur dia nggak pulang, nungguin asar. Asar nggak pulang, pengen apa? Nungguin maghrib. Gitu. Suasana spiritual sangat tinggi. Begitu dia pulang ke tanah air, ya, kalau itu dia nggak mampu memeliharanya, maka ngeblank. Maka banyak orang yang mau berangkat haji lagi, nggak bisa karena itu waiting listnya sangat tinggi. Maunya umroh karena apa, Pak? Mau ngecas sebenarnya, mau ngecas. Baterainya udah mulai turun, ngecas. Tapi kalau orang yang mampu memelihara pesan moral, suasana spiritual ibadah haji, itu pasti dia akan malam dia tahanus, dia mulai berzikir, seakan-akan dia berada di Arafah. Setiap waktu dia tunggui, sekalipun dia nggak nongkrong di masjid, nggak nongkrong di musola, tapi pikirannya kapan asar ya, kapan maghrib ya, kapan isya ya. Bukan, ya sudah asar lagi, ya sudah maghrib lagi, ya sudah isya lagi. Bukan itu. Yang ditungguin kapan asar ya, kapan maghrib ya, kapan isya ya. Ini mau menghadap Allah, ini sudah kangen. Sama dengan kita arba'in di Madinah. Begitu. Suasana-suasana yang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Saya berharap kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Senin, Kamis. Ya semampunya kita saja suasana. Ya, apalagi Syawal ini sudah hampir selesai ya. Dalam beberapa waktu ke depan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Siap ya, Pak? Siap Senin Kamis? Iya. Ibu siap Senin Kamis, Bu? Insyaallah. Puasa muti siap? 13, 14, 15 siap? Insyaallah. Itu caranya memang begitu ngecasnya. Kalau enggak ngedrop kita nanti. Yang kedua, pertahankan disiplin. Kita sudah disiplin nih di bulan suci Ramadan. Apa maksud saya dengan disiplin di sini? Pertahankan disiplin itu, Bapak Ibu. Disiplin apa? Disiplin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disiplin kita melakukan sesuatu yang bukan bersifat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Atau umumnya semua apa yang kita lakukan sekalipun bukan ibadah mahdhah adalah punya nilai ibadah ketika kita semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa disiplin itu? Begini, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu biasa bangun pagi bulan puasa Ramadan itu jam berapa? Jam 2, Bu. Wah, ibu-ibu jam 2. Karena harus berhadapan dengan penggorengan, dengan macam-macam Ibu ya. Dengan isi kulkas gitu kan. Jam 2. Ibu pertahankan tuh disiplin tuh. Jam 2 bangun. Tapi jangan nyari penggorengan. Jangan buka kulkas. Jam 2 bangun, Bu, pertahankan itu. Ibu sudah rutin bulan puasa. Bangun jam 2, pertahankan itu. Disiplinkan diri. Karena nggak masak, ganti materinya. Apa ganti materinya? Ambil wudhu. Salat tahajud. Ganti. Tapi disiplinkan waktu itu. Jangan dibuang, sayang, Bu. Jangan dibuang, sayang. Gak bisa tiap malam, gak apa-apalah, semampunya ibu. Tapi jangan dibuang. Kalau bisa disiplin setiap malam seperti bulan suci Ramadan, itu luar biasa. Disiplinkan waktu, Bang. Bapak bangun jam berapa? 4.30 misalnya, jelang subuh misal ya. Kalau nggak sempat waktu-waktu lebih awal, jam 4.30 atau jam 4 misalnya bangun. Disiplinkan diri itu terus lakukan. Ingatkan diri terus. Ya. Disiplinkan diri. Jangan digeser, Pak. Jangan digeser, Bu. Kalau digeser nanti mulai dah bergeser lama-lama gesernya jauh. Masa lama-lama bisa hilang juga ketika itu nggak disadari pergeseran itu. Kan menggeser itu kan biasanya sedikit lama-lama menjadi hilang dia. Sudahlah, anggap aja Ibu malam bulan puasa jam 2. Apa? Jam 4. Anggap aja udah sahur. Bangun jam 4, salat 2 rakaat, terus salat, baca Quran sampai nunggu waktu subuh. Subuh kan jam 4.30-an lebih, 4.33 kalau tidak salah. Disiplinkan diri itu, jangan dibuang tuh. Itu sudah apa? Itu sudah kita sudah disetting begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin apa lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disiplin baca Quran. Saya yakin Bapak Ibu pasti baca Quran bulan suci Ramadan. Entah kapan waktunya, itu Bapak Ibu yang tahu. Sekarang misalnya Bapak Ibu biasa baca Quran habis maghrib. Jangan hilang habis maghrib. Disiplinkan diri terus. Tahan tuh, Bu. Tahan. Tahan, baik. Baca beberapa ayat. Baca terus, rutin. Disiplinkan diri. Kita yang mendisiplinkan. Habis subuh baca Quran. Ya baca disiplin terus. Waktunya. Terus ajak dia. Dia akan terus terpelihara. Jangan dilewatkan. Itu yang tadi saya katakan. Sudah indah itu. Kita sudah pintal itu. Kita sudah tenun itu dengan baik. Disiplinkan itu. Baca Quran. Biasa kapan? Habis maghrib. Terus habis maghrib. Biasa kapan? Habis subuh. Biasa kapan? Habis zuhur. Habis zuhur. Lebih banyak, lebih baik. Tapi waktu-waktu yang sudah kita setting di bulan suci Ramadan itu mesti kita disiplinkan diri. Kalau kita mau tambah dengan waktu-waktu yang lain lebih banyak lagi, luar biasa, alhamdulillah. Tapi yang sudah kita disiplinkan diri tadi, jangan sampai dia terkoyak lagi, jangan sampai dia tercerai lagi.
Disiplinkan itu. Nggak susah kok, Bu. Nggak susah, Pak. Apalagi Quran digitalnya kan Bapak Ibu bisa hatam juga kan di luar bulan suci Ramadan. Enak. Nggak usah pakai ada kalamnya, ada lidinya, ada tandanya. Enggak, di sini kan bisa ditandai. Kapan sampai di mana bacaan kita bisa ditandai. 1 bulan kita punya program hatam baca Quran bisa. 2 kali hatam bisa. Disiplinkan diri. Baca Qurannya disiplinkan. Salat waktunya disiplinkan. Kalau di rumah kita salat waktu misalnya azan berkumandang, kita sempat ke masjid, disiplin biasa ke masjid, pertahankan itu. Kalau kita nggak ke masjid, nggak sempat ke masjid, atau misalnya kita memang di kantor, atau misalnya kita memang berusaha pedagang di pasar, pokoknya sudah disiplinkan diri. Caranya bagaimana? Azan berkumandang sudah tinggal. Bapak biasa itu. Suci Ramadan, azan berkumandang tinggal. Sekalipun misalnya nggak ke masjid, nggak ada masalah, tapi tinggal dulu. Semua lupakan, lepaskan dulu sementara. Lagi mimpin rapat juga kalau perlu tutup dulu. Tunda dulu sebentar. Setelah itu lanjutkan lagi. Disiplinkan itu, ya. Kalau kita bisa berjamaah, kita jamaah ke masjid. Kalau tidak bisa, minimal azan berkumandang sudah, lepaskan dulu yang lain. Disiplinkan waktu. Disiplin waktu sholat, disiplin tadarus, disiplin. Apalagi Pak? Disiplin berinfak. Ya. Nah, Bapak Ibu biasa berinfak. Ayo terus, jangan lewatkan. Gak perlu banyak, nggak ada masalah. Karena khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Karena sebaik-baiknya perbuatan itu yang dalam konteks ini adalah yang terus menerus, sekalipun nggak seberapa nilai. Tidak plus 15 juta setelah itu kosong 5 tahun hilang, nggak infak. Nah itu nggak terlalu bagus. Yang bagus adalah sekalipun tidak banyak, tapi itu dilakukan secara konsisten dan istiqomah dan terus menerus itu dilakukan. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sama dengan salat sunnah juga. Salat sunnah 2 rakaat. Nggak perlu sekali salat sunnah misalnya ratusan rakaat. Nah, tapi ya 2 rakaat. Terus menerus, tapi diajak. Disiplinkan itu. Disiplin bangun pagi, disiplin tadarus, disiplin memelihara waktu salat, disiplin berinfak, disiplin apalagi disiplin bertutur kata baik. Kan susah Pak, disiplin bertutur kata baik ini. Kita kadang-kadang sering keceplosan juga, sering kebablasan juga, sering terpicu dan terpacu oleh lawan bicara juga. Pilih diksi dan kata-kata yang baik. Karena kita pada saat bulan puasa kita disiplin itu. Sama anak-anak, ibu sama suami, bapak sama istri, sama tetangga, sama teman di kantor, sama teman-teman di pasar. Disiplinkan itu, usahakan itu.